Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Semoga kalian semua sehat. Kita lanjut di pembahasan kita. Kali ini kita ketemu sama yang namanya array atau himpunan. Array ini adalah variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai. Kalau kemarin kita sudah belajar variabel yang hanya menyimpan satu nilai. Sebentar, cek rekaman jalan atau enggak. Jalan. Yang hanya menyimpan satu nilai ya kemarin. Nah, sekarang kita bisa menyimpan nilai itu lebih dari satu nilai ke dalam satu buah variabel. Contoh di sini ada variabel cars. Kemudian variabel cars ini dibuat dalam sebuah array. Ada kata kunci array di sini, kemudian dalam kurung dia menyimpan 3 buah nilai. Volvo, BMW, Toyota. Kalian bisa menyimpan banyak sekali nilai dalam satu variabel, dan ini memudahkan kalian untuk bekerja dengan nilai-nilai yang lebih dari satu. Nah, array itu bisa satu dimensi seperti ini, satu baris. Kemudian juga bisa 2 dimensi atau lebih bahkan ya. Yang 2 dimensi ada baris dan ada kolom. Nah, yang satu dimensi dia ada indeks. Indeks itu seperti urutan di mana elemen array itu berada ya. Nah, jadi ada indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, dan ini pasti urut dan selalu dimulai dari 0. Sedangkan di dalam indeks itu ada elemen array-nya. Jadi contoh, Volvo, BMW, dan Toyota ini adalah elemen array. Volvo ini memiliki indeks 0. BMW memiliki indeks 1, Toyota memiliki indeks 2. Nah, untuk yang 2 dimensi, indeksnya dinyatakan dalam baris dan kolom. Misalnya elemen yang berada di sini, dia akan memiliki indeks 0, 1. Artinya baris ke-0, kolom ke-1. Sedangkan elemen yang berada di sini, dia akan memiliki indeks 1, 3. Artinya baris ke-1, kolom ke-3. Yang berada di sini akan memiliki indeks 22, artinya baris kedua, kolom kedua. Ingat, tetap dimulai dari 0. Baris dan kolomnya tetap dimulai hitungan indeksnya dari 0. Begitu pula yang satu dimensi, dihitung elemennya dimulai dari indeks ke 0. Kita langsung saja coba membuat sebuah array dengan indeks ya. Kita akan bikin array misalnya buah-buahan. Kita bisa bikin file baru saja, array.php. Begini, php. Nah, kita akan bikin sebuah buah-buahan ini sama dengan array. Kita kasih elemen yang pertama jeruk, mangga, jambu, kesemek misalnya. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengakses setiap elemen dari array ini dengan menuliskan indeksnya. Misalnya saya ingin mengakses jeruk dan jambu. Jeruk ini adalah indeks ke-0, jambu adalah indeks kedua. 0, 1, 2, tidak. Nah, kalau saya mau mengakses indeks ke saya suka buah-buahan indeks ke-0, artinya jeruk ya. Ini bisa ditutup begini saja, begini, kemudian dan tadi jambu ya. Jambu itu dia buah-buahan indeks ke-2. Nah, seperti ini, maka dia akan menampilkan jeruk dan jambu. Kita bisa coba langsung.
arrays.php. Saya suka buah jeruk dan jambu. Jadi buah-buahan 0 itu adalah elemen dari array buah-buahan indeks ke 0, yaitu jeruk yang pertama. Buah-buahan 2 dia di sini menunjukkan jambu. Ini adalah elemen array buah-buahan indeks ke 2. Kalau ini saya ganti menjadi 1, maka dia akan menampilkan mangga. Itu ya. Oke. Itu array. Array yang terindeks. Kemudian bagaimana sih kalau mau menampilkan seluruh elemen array? Kita bisa menggunakan yang namanya perulangan, sama seperti yang kemarin ini kita pakai ya. Kita bisa pakai for each, bisa juga kita pakai count. Kita akan coba dua-duanya. Ini judulnya adalah array satu dimensi dengan indeks atau index array. Tuh. Nah, sekarang kita mau cetak seluruh elemen array. Kita bisa menggunakan pendekatan yang kedua. Yang pendekatan pertama sama seperti ini, persis seperti ini. Kalian bisa ikuti seperti ini. Nah, sekarang kita mau pakai pendekatan yang kedua, yaitu dengan menggunakan count sebagai penghitung, count dari array itu. Saya mau bikin sebuah variabel panjang array yang isinya adalah panjang dari array buah-buahan. Nah, count ini akan menghitung elemen dari array buah-buahan, kemudian hasil hitungannya disimpan pada variabel panjang array. Sehingga ini misalnya saya kasih BR dulu. BR seperti ini. Kemudian di sini akan saya echo panjang array buah-buahan adalah panjang array ini. Dia akan menampilkan 4. Ya, ini panjang array ini menjadi tertampil 4 seperti ini. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya banyak elemen array itu, kita bisa menggunakannya sebagai pencacah atau penghitung atau counter dalam perulangan untuk menampilkan setiap elemen dari array. Sehingga kita tidak perlu melakukan echo satu demi satu. Nah. Anggota atau elemen ya. Array buah-buahan adalah, kita bisa pakai for, perulangan for. Nah, penghitungnya tadi adalah panjang array. Kita kasih i sama dengan 0, pencacahnya. I kurang dari sama dengan panjang array, i plus plus seperti itu. Kita echo buah-buahan ke i. Nah, seperti ini. Jadi i-nya kan mulai dari 0 nih. Nah, ketika 0 kurang dari panjang array, artinya ketika selama i itu masih kurang dari panjang array, kurang dari 4, maka dia akan terus melakukan echo. Nah, yang di echo apa? Yang di echo adalah buah-buahan ke i. Kalau i-nya 0, maka dia akan melakukan echo buah-buahan ke 0, jeruk ya. Kemudian i plus plus ditambah 1, i-nya menjadi 1. Pada saat i sama dengan 1, dia akan echo buah-buahan ke 1. Ke 1 yaitu mangga. I plus plus lagi, 1 tambah 1 menjadi 2. Ketika dia 2, akan diecho buah-buahan kedua, yaitu jambu, dan seterusnya sampai dia menjadi 3. Kalau 3, dia akan menampilkan kesemek, lalu ditambah 1
menjadi 4. Nah, ketika 4 dia sudah tidak memenuhi kondisi ini. Apakah 4 kurang dari 4? Tentu saja tidak. Sehingga dia akan keluar dari perulangan for ini. Kita lihat hasilnya. Nah, mangga, jambu, kesemek. Jeruk, mangga, jambu, kesemek. Ini di depannya harus ada BR dulu. Di sini. BR. Nah, ini kita coba lagi. Oke, seperti itu. Itu adalah array berindeks ya. Kemudian ada associative array. Associative array itu dia array yang menggunakan key yang diberi nama untuk memberi identitas pada elemen array itu. Jadi misalkan ini array umur. Array umur nilainya 35, dia diberi label Peter. Kemudian 37 diberi label Ben, 43 diberi label Joe. Nah, ketika kita memanggil atau mengakses array itu, kita tidak lagi menggunakan indeks yang angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita menggunakan yang namanya key-nya. Jadi, kita pakai namanya. Nah, kalau mau loop, caranya sama seperti ini. Sama seperti ini ya. Kita coba bikin dulu lah associative array. Oke. Kita mau bikin associative array. Ini di sini bisa kita kasih judul A2 indexed array CPR itu. Lalu ini kita bisa kasih juga associative array PR. Di sini kita kasih A2, tutup di sini. Kita akan buat sebuah array asosiatif yang namanya kelas array, misalnya XRPL1 itu adalah kelas 11 RPL1 misalnya. Nah, jadi kelas 11 RPL1 dikasih asosiasi, dikasih nama atau key 11 RPL1, X1 RPL1 gitu. Kemudian yang kedua ini tanda panah kelas RPL2 begitu. Kemudian kita bikin elemen kita yang ketiga 12 RPL1 plus 12 RPL1. Ada kita yang keempat 12 RPL2 plus 12 RPL2. Nah, ini adalah array asosiatif ya. Nah, ketika kita ingin mengakses salah satu nilai dari array itu, kita bisa dengan menggunakan asosiatifnya atau menggunakan key-nya. Ini dia adalah key-nya. Misalnya, saya adalah siswa kelas RPL2 seperti ini. Nah, lihat
hasilnya. Nah, saya adalah siswa kelas, yang akan tampil adalah nilainya ini, ya. Nilainya ini yang bersesuaian dengan asosiasinya, yang bersesuaian dengan key-nya. Gak usah. Jangan lupa belakangnya kita kasih PR. Tuh. Nah, kalau mau melakukan looping, itu caranya sama seperti ini, persis seperti ini. Jadi kita menggunakan, kalau mau mencetak seluruh nilainya ya, kita menggunakan for each seperti itu. For each kelas SI misalnya, kita kasih value begini, lalu kita echo key-nya apa, key-nya adalah I, kemudian ada key, ada nilai. Yang menjadi nilai adalah val. Nih, di X1 RPL1 nilainya kelas RPL1. Kalau mau menampilkan key-nya, kita bisa menampilkan key-nya saja, bisa menampilkan nilainya saja. Nah, ini key-nya itu kita sudah aliaskan sebagai I, ya. Sedangkan nilainya sudah kita aliaskan sebagai val. Jadi ini adalah key, kita aliaskan sebagai I, tanda sama dengan ini, kita alias nilainya ini, kita aliaskan sebagai val. Hasilnya seperti ini. Itu adalah array asosiatif. Kemudian ada array multidimensi. Array multidimensi ini dia bisa terdiri dari baris dan kolom, ya. Misalkan ini 2 dimensi. Jadi ini ada array 1, 2, 3, 4 baris, 3 kolom, 4 baris, 3 kolom seperti ini. Menuliskannya baris per baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Itu 2 dimensi. Nah, untuk mengakses masing-masing elemennya, kita bisa menggunakan indeks baris, kolom. Misalnya Fulvo ini adalah baris ke-0, kolom ke-0. Ini baris ke-0, baris ke-1, ini baris ke-0, ya. Kemudian ini baris ke-1, ini baris ke-2, ini baris ke-3. Jadi sama seperti yang kita bahas tadi sebelumnya di PowerPoint-nya. Seperti itu. Kita bisa coba dulu. Array multidimensi. Kita bisa bikin yang sederhana saja, tidak terlalu banyak. Misalnya buah sama dengan array buah yang pertama jeruk, kemudian
warnanya atau stoknya nggak apa-apa, stoknya 45, karena 45 terjual 12 misalnya ini. Kemudian ada yang kedua, mangga 25 terjual 10. Ada yang ketiga misalnya lengkeng, stoknya 90 terjual 27 misalnya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk mengakses ini, ini kelebihan koma. Mengakses elemen array 2 dimensi, kita bisa menggunakan indeks dalam 2 dimensi. Eko buah mangga misalnya. Mangga ini kan dia ada di baris kedua, kolom pertama. Nah, baris kedua itu indeksnya 1, kolom pertama indeksnya 0. Jadi buah begini, buah mangga baris ke 1, kolom ke 0. Stoknya buah tetap baris ke 1, tapi stok ini 25 ini ada di kolom ke 1. Ini sudah terjual buah di baris ke 1, tapi indeks ke 2. Jadi buah 10 ini adalah mangga baris ke 1, kolom ke 0. Buah 11 ini adalah angka 25 baris indeks ke 1, kolom indeks ke 1. Kemudian buah 12 ini adalah angka 10. Angka 10 kolom baris ke 1, kolom kedua. Nah, cek hasilnya. Nah, buah mangga stoknya 25 terjual sebanyak 10. Nah, kalau kita ingin melakukan mencetak seluruh elemen array 2 dimensi, kita bisa menggunakan perulangan double ya. Double untuk baris dan kolom. Semacam seperti ini. For yang pertama itu untuk baris. Barisnya bukan mulai dari 0. Baris kurang dari. Nah, ini di sini kalau misalkan ada barisnya 3, berarti kalian tulis 3. Ya. Kemudian baris plus gitu. Kemudian bisa dikasih di dalamnya lagi untuk kolom. Kolomnya sama dengan 0 mulainya. Kolom kurang dari, kalau ini ada 3 kolom, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kalian juga harus tulis 3. Kolom plus seperti ini. Lalu kalian bisa eko kalian bisa bikin seperti ini. Nah, buah baris ya, baris kolom seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa kasih kode eko UL, karena kita sini mau pakai LI kan harus ada UL-nya. Eko UL-nya ditutup di sini. Nah,
jeruk 4512, mangga 2510, kelengkeng 90, 27. Seperti itu. Itu untuk mencetak seluruh elemen array 2 dimensi. Jadi dia akan mencetak barisnya dulu di sini. Ketika barisnya sama dengan 0, dia akan mengakses baris pertama, langsung masuk ke sini. Kolom sama dengan 0, berarti dia akan mengakses baris pertama, elemen pertama. Kemudian dibalik ke sana, diputar balik ke sini, kolom naik jadi 1, dia akan mengakses baris pertama, kolom kedua, terus balik lagi, kolom sama dengan 2, karena ada plus-plusnya ya kan, naik-naik terus. Dia akan mengakses baris ke 0, kolom ke 2. Kalau sudah habis satu baris, dia akan keluar dari perulangan yang kecil ini, dia akan masuk ke perulangan yang atas ini. Menjadi barisnya ditambah 1 plus menjadi baris ke-1. Baris ke-1 adalah baris yang ini, baris kedua. Baris indeks ke-1 adalah baris kedua. Nih. Dan diulangi seterusnya untuk baris yang ketiga. Jadi perulangan yang luar, perulangan yang atas ini untuk mengulang barisnya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Perulangan yang di dalam ini untuk mengulang kolomnya. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga dalam setiap satu barisnya. Jadi sama seperti ketika kalian mau suntik misalnya, ada dua petugas puskesmas yang ke kelas kalian untuk menyuntik. Petugas yang pertama itu menunjukkan kelasnya, kelas 11 RPL 1, dia jaga di depan kelas. Kemudian petugas yang kedua, dia nyuntik kalian di dalam kelas satu persatu. Itu sama seperti ini, ada dua for yang pertama dan for yang kedua. Nah, petugas yang pertama tadi kan dia hanya memanggil kelasnya saja, dia hanya memanggil satu kali, sedangkan petugas yang kedua dia nyuntik berulang-ulang sebanyak siswa yang ada di kelas itu. Nah, begitu geser ke pindah, selesai nyuntik satu kelas ya, maka petugas yang pertama akan pindah ke kelas berikutnya. Dia akan menunjuk kelas 11 RPL 2. Lalu petugas yang kedua, yang bagian nyuntik tadi, dia akan masuk ke kelas 11 RPL 2, lalu dia nyuntik siswa kelas 11 RPL 2 satu persatu sampai selesai. Setelah selesai, baru petugas yang pertama pindah ke kelas berikutnya. Sama seperti ini. For yang pertama digunakan untuk menandai barisnya, baris mana yang akan di print. For yang kedua akan mengakses kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya di print sampai habis. Baru setelah habis, masuk lagi ke for yang pertama untuk menandai baris berikutnya. Baris berikutnya, kolomnya di print lagi dengan perulangan pada masing-masing kolom. Seperti itu untuk array multidimensi. Untuk sorting array, kalian bisa coba sendiri ya. Di sini bisa sorting. Sorting itu mengurutkan dari kecil ke besar, besar ke kecil dan seterusnya. Kalian bisa langsung coba di sini. Misalnya sort cars, maka dia akan BMW, Toyota, Volvo dari kecil ke besar ya, dari huruf B ke atas, huruf B, huruf T, huruf V, seperti itu. Jadi dia digunakan untuk mengurutkan saja. Demikian anak-anak semua, saya harap video ini bisa di-download saja dan biar bisa diputar berkali-kali tanpa ada pakai data yang harus kalian habiskan ya, karena harus mendengarkan beberapa penjelasan. Jangan lupa dipraktekkan tentang array ini. Kode programnya sudah saya upload di GitHub-nya Bu Dewi ya. Ini sekarang sudah saya upload. Kalian akses kode programnya untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.